Halo semua, ketemu lagi dengan saya Eka Tarigan di channel YouTube Eka Tarigan. Nah, di channel ini kita banyak membahas mengenai berbagai hal, mulai dari musik, olahraga, game, teknologi, peralatan-peralatan untuk live streaming, cara-cara melakukan live streaming seperti video kali ini. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dicek video-video saya yang sebelumnya. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk membuat tampilan di Zoom meeting kita. Tahu ya, Zoom meeting yang biasa kita pakai untuk melakukan virtual meeting, ya, menjadi lebih advance, lebih keren lagi dengan menggunakan Prism Live Studio. Jadi bagi kamu yang belum tahu mengenai Prism Live Studio, kita sudah membahasnya di video saya sebelumnya. Jadi kamu bisa cek di video-video sebelumnya. Oke, nah terima kasih untuk abang saya Naras Pos-Pos yang sudah menanyakan bagaimana apakah bisa Prism Live Studio dikonekkan ke Zoom agar membuat tampilan Zoom menjadi lebih bagus, sehingga saya pun terpikir untuk mencari caranya dan membuat video kali ini. Oke, bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Oke, jadi untuk menghubungkan Prism Live Studio ke aplikasi Zoom, artinya yang tampil di kamera Zoom kita nanti adalah tampilan di apa yang kita setting di Prism Live Studio. Kita perlu satu tools lain yang namanya NDI Tools. Jadi bagi kamu yang belum punya NDI Tools, hanya tinggal di download. Jadi langkah pertama kita download dulu yang namanya NDI Tools, ya. Tinggal cari di Google, kemudian masuk ke sini. Nah, ini dia NDI Tools. Banyak sekali. Nah, ini kamu tinggal download sesuai dengan OS komputer yang kamu punya. Misalnya kalau Windows, tinggal di download, ya. Nanti setelah di download, hasilnya akan seperti ini. Tinggal kemudian langsung saja di install, ya. Misalnya ini di install, akan tampil seperti ini. Tinggal di next saja. Ini mau diinstal di komputer kamu di mana, tinggal di next. Ini karena saya sudah, tinggal saya next. Kemudian ini dicentang saja semuanya, kemudian di next, ya. Jadi semuanya dicentang saja, kemudian next. Nanti proses install dan selesai. Ini karena saya sudah install, saya cancel, ya. Nah, kemudian nanti setelah NDI Tools-nya keinstall, misalnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Ini adalah tempat di mana NDI Tools saya diinstal, ya. Nah, nanti itu yang pertama dulu deh. Oke, kemudian kita buka Prism Live Studio. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini Prism Live Studio saya. Ini saya kecilkan saja. Nanti kita bandingkan dengan yang di Zoom, ya. Ini langsung saya buka saja sekalian keduanya biar nanti kelihatan bedanya. Oke. Ini yang satu Prism Live Studio, kemudian yang satunya Zoom. Oke. Nah, kita masuk ke yang di Prism Live Studio dulu. Ya, di sini kamu masuk ke ada 3 centang di sini. Kemudian kalau kita lihat, nah di tools ini kalau sebelumnya, artinya kondisi sebelum langkah-langkah ini kita lakukan, opsi NDI Tools ini seharusnya belum muncul. Jadi dia hanya sampai script. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Nah, jadi kita perlu mendownload lagi yang namanya plugin
NDI tools untuk sebenarnya untuk OBS, tapi kita bisa pakai untuk di sini ya. Jadi teman-teman, ini kita back, cari saja di Google NDI OBS. Nah, seperti ini ya. Pilih yang langsung masuk, kemudian go to download. Ya. Kemudian kalian download yang ini nih. OBS NDI 49.0.zip. Oke, jadi setelah di-download, dia akan ini yang tadi kita download. Ya. Masuk ke OBS plugin. Nah, ini sesuai dengan konfigurasi komputer kalian. Kalau saya pakai yang 64 bit. Nah, di sini nanti dua file. Nah, kedua file ini yang nanti akan kita perlukan. Oke, kita skip dulu. Kita kembali ke Prism Live Studio. Ya, di Prism Live Studio, di sini ada yang 3 garis di pojok kiri atas. Kita klik File, kemudian kita Show Setting Folder. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk supaya kita masuk ke direct ke tempat Prism Live Studio, datanya kita install sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini kan saya di up data roaming Prism Live Studio ya. Nah, saya masuk ke roaming, kemudian up data. Ini masuk ke lokal. Di lokal, kemudian cari yang Prism Live Studio. Nah, masuk ke Prism Plugins. Nah, saya buat pelan-pelan. Nah, sampai di sini kita kembali ke yang tadi kita download. Kedua file ini kita copy atau diekstrak, dimasukkan ke folder ini ya. Jadi dia akan masuk. Ini saya sudah pernah copy sebelumnya ya, 2 OBS NDI DLL, OBS NDI PDB. Nah, jadi kalau di folder saya sudah ada nih OBS. Nah, kedua ini nih ya. Jadi dia pluginnya sudah masuk ke sini ya. Jika sudah di copy, jadi kita kembali lagi ke tools. Nanti ketika setelah untuk bisa mengkopinya, kalian Prism Live Studio-nya harus di close dulu ya, baru bisa mengcopy ke folder yang tadi. Nah, setelah itu di copy, di paste, dibuka kembali Prism Live Studio-nya. Di menu tools ini nanti akan sudah muncul nih NDI output setting. Oke, NDI output setting. Nah, dia akan sudah muncul. Nah, jadi ini kita klik, kemudian ini diaktifkan ya. Jadi ini kosong, sebelumnya diaktifkan. Ini kalian bisa ganti namanya, misalnya tampilan Prism Live Preview. Oke. Jadi di oke. Seperti itu ya. Kemudian untuk bisa mengkoneksinya ke ke Zoom. Tadi kan kita sudah install NDI ya. Jadi kita aktifkan dulu yang webcam input NDI-nya. Ini saya udah pindah ke sini. Nah, dia tidak akan muncul apa-apa, tapi di sebelah kanan bawah ini dia sudah muncul nih NDI virtual input di komputer saya di bagian bawah di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat NDI virtual input, bisa klik kanan di sini untuk mengeceknya. Nah, di sini harusnya akan muncul nama PC kalian. Artinya di tampilan NDI virtual input ini kita akan tampilkan apa nih? Nah, ini kan tadi ada 2 ya di sini ya. Kita kembali lagi di Prism Live. Toolsnya NDI outputnya ada 2 nih. Saya membuat namanya Prism Live dan Prism Preview ya. Jadi ketika masuk ke yang NDI-nya, klik kanan,
di Eka Tarigan PC. Nah, di sini muncul nih Prism Live dan Prism Preview. Nah, misalnya ini saya klik yang Prism Live. Nah, itu artinya tampilan preview di Prism Live saya ini itu sudah tercopy sebagai kamera di NDI. Nah, kita kembali ke Zoom. Jadi di Zoom kita sudah bisa memilih kameranya. Misalnya ini kita buat meeting baru. Nah, ini sudah langsung otomatis ya. Karena sebelumnya saya sudah buat. Nah, jadi misalnya sebelumnya kan kosong seperti ini ya. Nah, jadi di videonya ini dia akan sudah muncul NewTek NDI video. Tinggal kita klik dan boom. Tampilan di Prism Live itu yang menjadi kamera di Zoom kita. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini Prism Live. Jadi kalau saya menambahkan apapun di Prism Live, dia akan otomatis tampil juga di Zoom Meeting. Untuk audionya pun dia sudah muncul di sini untuk pilihan di NDI ya. Kalau kalian mau, misalnya speakernya untuk NDI supaya nanti dia tidak ngeloop. Nah, itu bisa teman-teman bisa coba-coba. Tapi intinya apa yang kita setting di Prism Live itu yang akan tampil di Zoom. Jadi tampilan kamera Zoom kita akan bisa lebih menarik nih. Misalnya kita mau menambahkan apa ya? Sini kan ada banyak nih. Ya, misalnya kita tambahkan. Nah, seperti ini. Banyak nih kita bisa tambahkan. Misalnya loaded. Oke. Kita misalnya mau buat nama. Oh, ini saya udah bikin. Ya, Eka Tarigan tutorial Prism Live. Nah, di sini muncul di Zoom. Ya, keren ya. Jadi teman-teman bisa coba bereksperimen bagaimana menampilkan. Jadi tampilan di layar Zoom kita menjadi lebih advance. Oke. Nah, ini juga kalau kita mau langsung membuat tampilan Zoom kita sekalian live di Facebook, di YouTube. Nah, itu kita bisa langsung live dari si Prism Live-nya. Prism Live Studio-nya ya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen. Nah, jadi caranya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita ulangin. Yang pertama, download dan install yang namanya NDI Tools. Oke. Kemudian nyalakan yang webcam NDI webcam input ya. Seperti tadi yang tadi di pojok kanan bawah. Kemudian yang kedua, download NDI yang untuk OBS. Tadi yang 2 file itu. Kemudian copy ke folder yang tempat Prism Studio. Nanti teman-teman bisa rewind lagi videonya untuk melihat bagaimana di mana file tersebut harus dimasukkan. Oke. Kemudian yang ketiga, aktifkan di Prism Live-nya yang NDI output setting. Yang tadi yang ini. Dan setelah itu di zoom-nya, pemilihan kameranya dipilih yang NewTek NDI video. Ya, jadi sebenarnya sederhana. Nah, tapi memang dia agak tricky karena kita justru memakai plugin yang seharusnya untuk OBS kita pindahkan ke Prism Live Studio. Dan saya sudah coba dan berhasil. Oke, semoga kalian juga selamat mencoba. Mudah-mudahan berhasil. Harusnya sih berhasil. Kalau misalnya masih gagal, coba diulang lagi videonya dan diikuti langkah-langkahnya. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau kalian suka, silahkan di share juga agar teman-teman yang lain dan rekan-rekan yang juga bisa punya pengalaman yang sama dengan kita. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa sekali lagi di
di-subscribe channel YouTube Eka Tarigan, dan ditonton semua video-video yang sudah ada di channel YouTube ini. Semoga video-videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam sehat dan sampai jumpa.